Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, alhamdulillahi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan yang diselenggarakan setiap setahun sekali ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan dapat kita ikuti semuanya dan semoga kita diberikan kemudahan dan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut hingga akhir bulan Ramadan nanti. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijrah yang insyaallah besok pagi kita akan memulai saum di hari pertama, maka kita sudah sewajarnya untuk mempersiapkan diri agar pada waktu melaksanakan kewajiban saum Ramadan dapat berlangsung dengan mulus, tidak ada hal-hal yang mengganggu, misalnya sakit. Oleh karena kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan yang redaksinya doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni di Ramadana wasalim Ramadana li wasalim humini mutaqabbala. Ini doa setahun sekali ya, dibacakan, tidak perlu dihafalkan ya. Dan di grup WA saya kira yakin sudah banyak yang mengirim doa-doa ini yang artinya, ya Allah, selamatkanlah aku pada bulan Ramadan dan selamatkan pula bulan Ramadan untukku, dan semoga Engkau menerima amalan ibadah dariku. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, untuk diketahui bersama bahwa kegiatan Ramadan malam hari ini sebelum sholat tarawih dilaksanakan akan diisi dengan ceramah singkat atau kultum itu barangkali oleh imam tarawih yang telah dijadwalkan selama 1 bulan. Untuk malam pertama pada bulan Ramadan tahun ini, insyaallah yang akan memberikan ceramah pada jemaah adalah yang terhormat Bapak Ketua DKM Nurul Iman, yaitu Bapak Insinyur Haji Wahid Sarifuddin MM. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Selama bulan Ramadan kajian setiap hari Ahad pada sholat subuh akan diadakan seperti biasa, tapi tidak ada ngopi bersama ya. Ada tambahan ceramah singkat tertentu pada sholat subuh yang direncanakannya setiap hari Rabu dan Sabtu yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan. Kemudian untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, insyaallah seperti biasa para jamaah yang akan melakukan iktikaf pada malam-malam ganjil diserahkan secara individu ya, dan apabila akan dikoordinir terutama ketika sahur barangkali ini supaya tidak pulang dulu, jadi kita sahurnya ini bersama-sama di masjid gitu. Jadi teknisnya mungkin nanti ini iuran barangkali ya, iuran untuk beli nasi bungkus ya, misalnya ke Sarigono misalnya. Jadi nanti nggak usah pulang dulu ya.
Baiklah, untuk selanjutnya kita mengajukan juga mengajak kepada jemaah agar dalam menyambut bulan suci Ramadan kali ini lebih meningkat kualitas maupun kuantitas ibadahnya bila dibandingkan dengan tahun lalu. Oleh karena itu, paling tidak kita mempunyai program yang sekiranya dapat dirasakan. Ya, contohnya misalnya saya insya Allah akan melaksanakan iktikaf di masjid di akhir bulan Ramadan selama 10 hari misalnya, atau akan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap pada subuh selama bulan Ramadan. Ada target ada target masing-masing individu gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Pengusikan Beriman menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Semoga acara yang kita serahkan ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini atau pengurus program Beriman, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memandu acara ini masih dapat kekurangan. Saya kira cukup pamit ada yang tidak ini untuk kotak infak kotak infak itu nanti beredar dan di sana kalau ada yang tunai barangkali bisa langsung, tapi kalau sekarang kan modelnya memakai kris itu sudah ada terdapat di sana gitu. Jadi walaupun tidak bawa uang kontan itu bisa langsung pakai kris gitu ya. Itu tidak. Bila saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ketua DKP silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat umur, sehingga pada hari ini, malam ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh anugerah. Jadi bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat. Sehingga kalau kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan rugi. Karena bulan puasa itu hanya setahun sekali. Hadirin ikhwatul iman rahimahullah, mungkin selain puasa di siang hari, jadi ada suatu amalan-amalan tentunya ini yang Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu kesempatan yang sangat agung. Itu kesempatan yang sangat baik, yaitu dalam rangka meraih pahala atau ampunan di malam hari. Salah satu amalan di malam hari ini yaitu yang pada saat ini kita lakukan secara bersama-sama. Insya Allah kita akan lakukan, yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail. Nah, ini barangkali paling tidak kalau kita perhatikan di dalam qiyamul lail ini ada dua keutamaan besar yang dapat mendorong kepada kita untuk tidak pernah
melewatkan sholat tarawih ini. Saya tekankan lagi, untuk tidak pernah melewatkan sholat tarawih. Keutamaan yang pertama, sholat tarawih sebagai sarana untuk pengampunan dosa kita. Sholat tarawih adalah amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai sunnah yang membawa berkah yang sangat besar. Ibadah ini secara khusus dijanjikan sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi barang siapa yang sholat malam atau qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini hadis ini sangat gamblang menjelaskan bahwa sholat tarawih sebagai bagian dari qiyamul lail di bulan Ramadan ini, yaitu amalan yang sangat agung, yang sangat mulia. Nah, makanya di sini ada imanan. Ya, imanan itu karena iman, berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa tarawih adalah ibadah yang disyariatkan dan penuh pahala. Sedangkan wahtisaban mengharap pahala, menunjukkan bahwa niat kita semata-mata untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena tujuan duniawi lainnya. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka janji pengampunan dosa yang telah lalu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk memulai lembaran-lembaran baru yang bersih. Kemudian hadis yang kedua, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Jadi barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi ketika kita mengikuti tarawih dari mulai isya kemudian sampai witir, maka Allah akan memberikan pahalanya. Kita memberikan pahala sebagaimana kita sholat semalam suntuk. Luar biasa, kan? Jadi kalau di hari-hari biasa kita harus bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud, tapi dengan tarawih ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi kita, yaitu pahalanya sama dengan kita sholat malam semalam suntuk. Oleh karenanya saya tekankan kepada para jemaah untuk senantiasa mengikuti sholat tarawih sampai selesai untuk melaksanakan sholat bersama ini, karena pahalanya tadi sangat besar. Kemudian yang kedua, terutama yang kedua, qiyamul lail sebagai jalan menuju derajat yang mulia. Jadi sholat tarawih hanyalah permulaan dari rangkaian ibadah malam di bulan Ramadan. Setelah tarawih masih ada waktu senggang kita untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain, misalnya baca Al-Quran, kemudian bisa tadarus, kemudian bisa mengkaji ilmu agama. Dan ini adalah kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian qiyamul lail ini bisa kita hidupkan, ya, di malam Ramadan ini kita hidupkan dengan cara-cara seperti tadi. Oleh karena disebutkan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan mata air. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu sahur. Ayat ini sangat jelas menggambarkan bahwa qiyamul lail adalah salah satu karakter utama orang-orang yang bertakwa, yang mana balasannya bagi mereka adalah surga. Maka
Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk mengamalkan qiyamul lail. Di bulan ini qiyamul lail saya kira akan terasa sangat ringan karena kita dilakukan secara bersama-sama. Yaitu tadi setelah sholat Isya kita lakukan dengan cara sholat tarawih berjamaah di masjid. Saya kira ini yang penting dan catatan bagi kita. Pertama, mudah-mudahan tadi kita membuat resolusi bagi kita bahwa tahun ini tarawih kita harus tamat mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Demikian barangkali kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal yang untuk diluruskan dan